Salam dari Sir Alpen, ketemu lagi dengan saya di Alpen Room. Kali ini saya akan coba menjelaskan atau melanjutkan materi kita dari minggu lalu tentang perdagangan internasional. Nah, kali ini kita masuk KB atau kegiatan belajar 4 dengan topik neraca perdagangan internasional atau neraca pembayaran internasional ya. Nah, kali ini kita akan membahas neraca pembayaran internasional atau disingkat dengan NPI ya. Nah, apa saja tujuan kita dalam pembelajaran ini? Nah, yang pertama anakku sekalian, tentu nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian maupun fungsi daripada neraca pembayaran itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, tentu anak kami dapat menjelaskan yang namanya bagaimana sistem pencatatan neraca pembayaran itu sendiri. Jadi kalau negara kita melakukan ekspor impor, itu bagaimana sistem pencatatannya ya, nanti juga dicatat di debit dan kredit. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita, anak-anak kami mampu menjelaskan macam-macam neraca pembayaran ya. Nah, jadi ada macam-macam neraca pembayaran nanti, misalnya ada defisit, ada surplus, dan ada juga seimbang atau balance. Nah, itu saja tujuan pembelajaran kita. Sebelumnya simak dulu berita berikut. Nah, nanti coba kalian tanggapi apa saja isi berita tersebut ya. Neraca perdagangan Indonesia selama bulan Februari 2020 mencatat surplus sebesar 2,34 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor mencatat kenaikan tajam di tengah merosotnya impor terutama dari Cina. Badan Pusat Statistik BPS hari ini merilis neraca perdagangan Indonesia selama bulan Februari 2020. Nilai ekspor Indonesia tercatat naik sebesar 11% menjadi 13,94 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara nilai impor turun lebih dari 5% menjadi 11,60 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia di bulan Februari mencatat surplus sebesar 2,34 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan secara kumulatif, selama bulan Januari hingga Februari 2020, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 1,70 miliar dolar Amerika Serikat. Meski nilai ekspor migas masih tertekan, kinerja ekspor non-migas masih mampu menopang surplus perdagangan karena menyumbang hampir 95% dari total nilai ekspor di bulan Februari. Sebagai catatan, ekspor non-migas ke Cina mencatat penurunan paling signifikan, yakni mencapai 330,1 juta dolar Amerika Serikat. Impor non-migas dari Cina juga turun tajam hingga mencapai 1,98 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Oke, baik anak-anakku sekalian, setelah kalian menyimak berita tadi, tentu anak-anak kami sudah paling tidak sudah dapat gambaran ya kira-kira apa materi kita kali ini ya. Nah, jadi kita langsung saja masuk pembahasan materi. Setelah pembahasan materi nanti coba diulang kembali beritanya kira-kira apa tujuannya ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang neraca pembayaran internasional ya. Apa itu neraca pembayaran internasional? Nah, ini pengertiannya dulu ya. Baik, kita lihat bahwa neraca pembayaran internasional itu adalah salah satu atau suatu catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar negara pada periode tertentu. Nah, di sini ada sistematis berarti dicatat secara teratur ya, nak ya. Kemudian mencatat semua transaksi ekonomi antar negara. Berarti antar negara maksudnya itu adalah semua transaksi yang berhubungan dengan ekspor dan impor pada periode tertentu. Biasanya negara kita, negara Indonesia itu memakai atau periode tertentu itu laporannya setiap per triwulan ya, nak ya. Nah, kemudian kita masuk fungsi neraca pembayaran internasional. Apa saja fungsi neraca pembayaran internasional ini? Tentu neraca ini, catatan ini sangat berguna atau sangat berguna untuk pemerintah ya. Nah, di sini dapat kalian baca bahwa fungsi daripada neraca pembayaran itu adalah sebagai pertimbangan. Nah, jadi itu neraca ya. Nah, namanya neraca. Neraca itu kan timbangan gitu ya, nak ya. Kalau di fisika mungkin neraca timbangan gitu ya. Nah, di sini juga begitu di ekonomi bahwa neraca itu adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah untuk ekonomi kita
baik itu di bidang moneter maupun fiskal. Kalau moneter berarti di bidang keuangan, fiskal itu di bidang perpajakan, APBN juga ya. Nah, dan juga di perdagangan internasional. Nah, itu dia fungsi daripada neraca pembayarannya. Jadi sangat penting sekali neraca ini anak ya. Oke, paham sampai di situ ya. Nah, oke, saya lanjut. Kita masuk materi sistem pencatatan pada neraca pembayaran. Nah, pertanyaannya bagaimana mencatat semua transaksi ekspor impor ya kan. Nah, kalau kita ekspor di mana kita catat, kalau kita impor di mana kita catat kan gitu ya. Nah, itu materi kita selanjutnya sistem pencatatan transaksi internasional. Nah, semua transaksi yang terjadi akibat ekspor dan impor itu akan dicatat di dua pos. Ada pos debit dan ada pos kredit begitu ya. Nah, satu persatu kita bahas, yaitu pos debit dulu ya. Nah, saya ambil ilustrasi. Katakan Indonesia mau melakukan sebuah impor ya. Kalau Indonesia melakukan impor katakan dari Jepang, berarti arus uang mengalir ke Jepang kan gitu ya. Katakan kita mengimpor yang namanya roda 2 atau roda 4 mobil ya. Maka uang mengalir ke Jepang. Nah, jadi kata kunci daripada debit itu adalah semua transaksi yang mengakibatkan sebuah kewajiban ya, yang mengakibatkan sebuah kewajiban itu intinya. Jadi semua transaksi yang kita itu impor berarti itu dimasukkan di dalam debit. Nah, misalnya kita ambil contoh ya. Nah, ini dia. Jadi kesimpulannya, contohnya nanti saya perlihatkan kesimpulan dulu bahwa pos debit itu apa saja yang dicatat, semua kewajiban pembayaran terhadap luar negeri atau uang mengalir dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, itulah yang dicatat di debit. Sementara kredit, contohnya kita melakukan ekspor, kan gitu ya. Kita melakukan ekspor, berarti uang mengalir dari Jepang ke Indonesia. Maka yen nanti datang ke Indonesia. Yen itulah yang menjadi falas kita ya, valuta asing kita. Nah, itu yang menjadi devisa kita juga nantinya ya. Oke, lalu dapat kita tarik kesimpulan bahwa transaksi yang dicatat di kredit itu apabila hak menerima pembayaran dari negara lain atau uang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri. Itu kata kuncinya ya. Oke, saya kasih kata kuncinya. Apa saja yang dicatat di debit? Uang yang mengalir dari dalam negeri ke luar negeri. Apa saja yang dicatat di kredit? Uang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kebalikannya saja. Nah, itu dulu ya. Jadi ada dua pos di dalam pencatatan transaksi neraca itu ya. Oke, kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh pencatatan transaksi internasional. Nah, misalnya begini. Yang ditulis di debit itu kan impor barang maupun jasa. Jadi bukan hanya barang yang diimpor, jasa juga ya. Nah, jadi kalau kita impor tentu kita yang membayar kan gitu ya. Nah, maka itu kita catatlah itu di debit ya. Nah, kemudian yang kedua pembayaran bunga dan juga dividen ya, keuntungan ya. Nah, bunga apa? Bunga utang misalnya ya. Nah, kita catat di sini juga. Kenapa? Karena mengalir uang keluar. Ketiga, pembayaran hadiah uang kepada negara lain. Pokoknya uang mengalir ke negara asing ya, itu di debit. Penduduk yang menabung uang di luar negeri. Nah, itu juga di debit dicatat. Pembelian valuta asing. Nah, ini ya, pembelian valuta asing itu di debit. Kemudian investasi jangka panjang maupun jangka pendek yang ditanamkan di negara lain itu dicatat di debit. Yang ketujuh pembayaran ke luar negeri. Oke, baik. Kata kuncinya adalah apabila uang mengalir ke luar negeri, itu akan dicatat di neraca pos debit. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kredit. Kredit ya kebalikannya saja. Kalau ini impor berarti ini ekspor. Nah, jadi kalau ekspor berarti kalau kita ekspor ya kita untung ya kan karena uang atau valuta asing akan masuk ke dalam negeri, maka kita catat di kredit kan gitu ya. Katakan kita mengekspor udang ke Jepang ya kan, udang kan gitu ya. Nah, berarti berapa jumlah uangnya kita akan catat di kredit. Nah, begitu ya penerimaan bunga. Nah, jadi tinggal balikkan saja. Ya, ini tinggal balikkan ke sini, itulah yang dicatat di pos kredit. Oke, anak-anakku sekalian, saya rasa paham ya. Ini dia kata kunci daripada neraca itu sendiri. Oke, kita next. Baik, sekarang kita masuk susunan neraca. Nah, jadi neraca itu disusun secara sistematis tadi ya. Nah, jadi neraca itu nanti kan begitu banyak itu ya. Begitu banyak nanti transaksi yang terjadi antar negara atau ekspor impor. Nah, itu nanti dibagi menjadi yang pertama
dalam neraca perdagangan. Nah, ini tadi yang ada di berita, di video, ya, itu neraca perdagangan. Kalau neraca perdagangan itu artinya adalah ekspor, kegiatan atau transaksi ekspor impor barang dagangan. Nah, dia berupa komoditas, kan gitu ya. Nah, itu disebut dengan neraca perdagangan. Kemudian ada yang disebut dengan neraca jasa. Nah, neraca jasa ini contohnya perbankan ya. Kemudian ada pariwisata, ada asuransi, ada pengangkutan dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan jasa ya. Nah, itu dikelompokkan gitu ya. Kalau komoditi tadi dikelompokkan dalam neraca perdagangan, kalau mengenai jasa dikelompokkan dalam neraca jasa. Kemudian yang ketiga ada neraca hasil modal ya. Nah, penanaman modal. Nah, ini misalnya bunga, dividen, upah dan hadiah. Itu dicatatkan semua di dalam kelompok neraca hasil modal. Kemudian yang keempat atau D, ada neraca lalu lintas modal. Nah, contohnya itu adalah jual beli efek. Efek itu modal ya, dan penanaman modal asing PMA. Nah, oke. Neraca moneter yang kelima, contohnya perkembangan devisa negara. Nah, atau emas dan juga falas ya. Nah, oke. Tapi perlu kalian ingat ini. Ya. Perlu kalian ingat. Susunan neraca tadi kan ada 5. Kemudian perhatikan ini, yang A dan B dan C, kalau di total A, B, C, maka itu disebut dengan istilah current account atau transaksi berjalan ya, nah ya, transaksi berjalan. Nah, artinya bahwa A dan B dan C ini dikelompokkan lagi menjadi istilah transaksi berjalan. Lalu kalau yang D itu dikelompokkan menjadi capital account kan gitu ya. Kemudian kalau di total semuanya A, B, C, D, E semua di total, maka itulah yang disebut dengan neraca keseluruhan ya, neraca keseluruhan. Jadi kalau cuma perdagangan yang dihitung, namanya itu adalah neraca perdagangan gitu ya nak ya. Oke, saya rasa pahamlah itu ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk macam-macam neraca pembayaran. Nah, di awal tadi di konsep saya sudah jelaskan bahwa macam-macam neraca pembayaran itu ada 3 ya, ada 3. Nah, kira-kira apa ini? Nah, ini gambar timbangan ya, namanya neraca. Neraca itu kan timbangan gitu ya. Nah, mana yang bagus ini? Kira-kira menurut kalian dari penjelasan saya tadi? Ya, nah coba kita lihat ya, kita bahas dulu ya. Nah, yang pertama itu disebut dengan istilah neraca pembayaran defisit. Ya, nah ya. Nah, kalau di video berita tadi kan neraca pembayaran kita katanya, neraca perdagangan kita katanya bagaimana? Ya, surplus ya di bulan Februari tahun 2020 ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, neraca pembayaran defisit artinya gampang saja bahwa pos debit tadi apabila di total ya, debit dengan kredit di total debit, di total kredit. Kalau total debit itu lebih besar dari total pos kredit, maka itu dikatakan dengan defisit. Artinya, lebih besar uang yang mengalir ke luar negeri daripada yang masuk. Nah, maka disebut itu defisit. Nah, itu arti timbangan ini ya. Nah, boleh juga diilustrasikan bahwa impor lebih besar daripada ekspor gitu ya nak ya. Nah, jadi bagaimana upaya kita? Tentu upaya negara Indonesia adalah bagaimana mengusahakan agar impor semakin berkurang dan ekspor semakin meningkat. Nah, semua negara yang melaksanakan yang seperti itu. Cuma negara kita mungkin belum bisa ya 100% untuk menuju itu. Kemudian kita masuk yang kedua, macam-macam neraca pembayaran kedua namanya adalah neraca pembayaran surplus. Nah, surplus ini berarti kebalikan dari defisit. Nah, di mana pos debit itu kalau di total itu lebih kecil dari total kredit. Nah, atau boleh juga diilustrasikan ekspor kita lebih banyak ya, lebih besar dia dibanding impor. Artinya uang atau falas yang masuk itu lebih besar daripada uang kita yang keluar, kira-kira gitu ya. Paham sampai di situ? Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu neraca pembayaran seimbang atau balance. Nah, kalau ini balance berarti seimbang dia ya. Nah, oke. Nah, debit dan kredit itu seimbang, kira-kira begitu. Oke, kira-kira anak-anakku sudah paham ya, bahwa neraca pembayaran ini pada intinya ada 3, ada defisit, ada surplus, ada seimbang. Nah, kalau di video pembelajaran tadi kan dikatakan bahwa bulan Februari
neraca perdagangan kita itu surplus. Kira-kira kenapa ya, Sir Alpen ya, kan gitu ya. Nah, itu dapat kita pahami nak dengan situasi atau kondisi sekarang, di mana sekarang ini kita atau dunia sedang dilanda yang namanya COVID-19 ya nak ya, corona. Nah, jadi dengan adanya COVID-19 ini, maka banyak negara yang melakukan lockdown atau menutup sementara kegiatan ekspor impor kan gitu ya. Nah, contoh dari Cina kita tutup dulu impor kita, nah kan gitu ya. Nah, jadi impor kita semakin berkurang saat ini, maka bisa dikatakan neraca perdagangan kita itu surplus kan gitu ya. Oke, paham anak-anakku sekalian ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, saya rasa itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian sudah dapat memahami setelah penjelasan Sir Alpen tadi. Coba diulang kembali nanti beritanya, pasti anak-anak kami paham apa isi daripada berita tersebut. Oke, sebelum saya tutup materi kita, coba kalian perhatikan di sini ada saya kasih evaluasi, amatilah artikel berikut. Nah, ini nanti kalian baca, ada saya kutip sebuah artikel dari republika.co.id. Nah, dari apa namanya ini, dari artikel ini coba kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan? Kemudian menurut Anda, ya, menurutmu apakah neraca perdagangan sebaiknya surplus atau defisit? Nah, coba kalian tanggapi dan berikan alasan. Kalau kamu pilih surplus, kira-kira apa alasannya? Defisit, apa alasannya? Nah, kemudian yang ketiga, menurutmu Anda. Nah, soalnya kurang apa ya, salah ketik mungkin ya. Menurut Anda gitu ya, apakah neraca perdagangan sebaiknya surplus atau defisit? Menurut Anda, apakah neraca perdagangan sebaiknya surplus? Oke, ini soal nomor 2 dan 3. Ini sama ya, sama. Tapi nanti ambil saja 2, mungkin sini tadi silap ya, tidak saya edit tadi. Oke, saya rasa paham lah ya. Nomor 1 dan nomor 2 saja yang kalian jawab ya, nomor 1 dan nomor 2. Jawab di selembar kertas, kemudian nanti kirimkan ke Sir Alpen, bisa melalui Classroom kita, bisa juga melalui WhatsApp Sir-nya. Nah, demikian materi dari Sir Alpen. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat. Apapun bagaimanapun kondisi sekarang, Sir minta anak-anak kami tetap waspada, tetap jaga diri, jangan kemana-mana, tetap belajar di rumah, tetap berdoa, diikuti aturan, diikuti nasihat dari kami guru-gurumu, dan juga nasihat dari orang tua, terutama aturan dan ketentuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita terkait dengan kondisi sekarang ya, COVID-19. Nah, demikian dari Sir Alpen. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya.